Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pranata, tentunya di channel kesayangan kita Depan Kreatif Channel. Dalam satu menit ini saya akan membuat tutorial tentang Microsoft 365, yaitu bagaimana membuat sebuah form terus diotomasi. Nanti form tersebut lampirannya langsung membentuk folder sesuai dengan kriteria yang kita tentukan menggunakan aplikasi Power Automate. Di mana aplikasi Power Automate ini adalah sebuah aplikasi dari Microsoft 365 di mana kita dapat mengotomasi sistem dari alur bisnis, fase proses bisnis dari sebuah aplikasi itu menggunakan Power Automate. Contohnya saya seperti ini, ada form, ada namanya pengumpulan berkas audit, nama laporannya, kategori. Nah, di mana nanti kita akan bentuk per kategori ini foldernya. Seperti tahu bahwasanya kalau seandainya kita tidak dibuat otomasi, dia akan mengumpul menjadi satu di dalam folder seperti ini. Semuanya akan ada di sini. Tapi dengan adanya Power Automate, nanti saya akan membuat alurnya supaya dia bisa masuk membuat folder masing-masing nantinya di dalam sebuah SharePoint nantinya, supaya bisa diakses bersama, tidak disimpan di OneDrive pribadi gitu ya, nanti disimpan di SharePoint. Nah, alurnya seperti apa? Kurang lebih alurnya nanti akan seperti ini. Dari form yang telah dikirim nantinya diambil responnya ya. Terus di sini ada variabelnya. Terus dari variabel ini nanti akan kita lihat foldernya, folder isiannya ya. Terus nanti kita akan lakukan create file, copy filenya ke dalam site ya, site yang tadi dibuat. Terus setelah masuk site ini buat, dia akan menghapus di file lamanya supaya tidak ganda seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu alurnya. Nanti selengkapnya saya akan bahas di channel kesayangan kita di DPN Creative Channel. Oke, langsung saja teman-teman semua, kita akan mulai. Saya geser dulu. Pertama kita akan memulai. Pertama siapkan dulu form yang akan dibuat. Kita akan otomasikan. Di sini saya ada pengumpulan berkas audit, nama laporan. Nanti kategorinya ada 3 ini yang ada di sini ya, kategorinya. Terus ada di sini ada berkas bukti dukung. Nah teman-teman, selanjutnya kita buka Power Automate. Kita buka office.com, terus Power Automate. Oke, sudah terbuka Power Automate seperti ini. Nah, nanti kita buat create. Terus di sini kita pilih automate create log. Di sini otomasi berkas audit. Oke. Trigger di sini kita ambil yang di atas ini, ada namanya when can you respond submit dari form ya. Kita create. Untuk alurnya ini saya pakai yang desain lama saja karena desain baru saya agak kurang mengerti gitu ya. Kurang paham juga. Sekarang di sini kita pilih nama formnya. Nama formnya adalah pengumpulan berkas audit gitu ya. Pengumpulan berkas audit. Nah, ini saya pakai yang ini. Oke, selanjutnya kita new step. Di sini kita ambil get response. Get response detail dari formnya. Ini kita pilih lagi nama formnya. Namanya formnya pengumpulan audit. Di sini kita pilih respon ID. Oke. Nah, selanjutnya step. Nah, di sini kita mengambil namanya initial variable ya. Initial variable. Kita ambil initial variable ini, oke. Nah, name-nya ini kita jenis layanan. Oh, bukan jenis layanan, jenis di sini saya buat apa? Jenis laporan. Kategori laporan ya, Kategori laporan. Kategori laporan di sini saya pilih string. Ada huruf ya. Nah, value-nya di sini saya pilih di sini kategori laporan karena sesuai nanti branchingnya kemana foldernya ya. Seperti itu. Jadi arah branching foldernya itu mengarah kemana. Nah, itu juga harus jelas. Ya. Oke. Selanjutnya kita new step. Nah, di sini ada namanya list files folder. Nah, jadi seluruh list file yang ada di folder itu nantinya akan kita copy. Nah, di sini ada my files, apps, Microsoft ya, ini question ya.
Nah, supaya dia muncul nanti muncul foldernya, jangan lupa dicoba dulu nanti di preview. Nah, nanti dia otomatis akan langsung terbentuk foldernya. Ini pengumpulan berkas ya. Support pengumpulan berkas audit, ada question. Nah, ini yang saya akan atur. Di sini saya pilih tanda panah haji. Terus saya apps. Terus Microsoft Form. Pengumpulan berkas audit ya. Lagi di sini question. Oke, foldernya sudah saya atur. Sekarang kita sudah folder saya atur, pencabangannya foldernya di mana gitu ya. Nah, sekarang saya mau membuat pengkopiannya ya, create file. Jadi dia mengambil filenya. Saya buat di sini ada namanya apply to earth. Apply to earth. Nah, di sini saya ambil value. Oke, value. Terus di sini karena kita mau ke SharePoint ya, kita di sini kita pilih create file. Oke, nah create file di sini kita sebelum kita langkah ke sini kita buat dulu di Azure ini. Ini saya SharePoint site-nya, saya buat di command library, namanya saya buat berkas audit. Oke. Mau dimunculin aplikasi juga bisa, berkas audit kita create. Oke, berkas audit udah ada, nanti dia akan masuk ke sini. Dari SharePoint ini dari OneDrive akan masuk ke SharePoint. Kita buat di sini, kita pilih site-nya, nama site-nya Azure, terus path-nya ya. Path-nya ini kita membuat folder. Jadi foldernya dulu kita pakai /berkas audit, terus berkas audit. Nah, di sini saya buat folder seharusnya ya. Saya di sini berkas di sini saya buat Azure, saya Azure, folder path-nya di mana gitu ya. Folder path-nya bisa diarahkan. Dengan berkas audit kita pilih dulu. Folder path-nya berkas audit, saya slashkan kategori laporan ya. Tadi saya tambahkan slash harusnya di sini. Oke, seperti ini. Terus di sini saya pilih namanya display. Ini dynamic content ya. Saya ketikkan display name. Di sini saya ketikkan namanya ada body. Oke. Jadi nanti dia akan masuk ke berkas audit, terus akan membuat kategori laporan, membuat folder gitu ya, folder path-nya sesuai dengan kategori laporannya. Nanti akan terbentuk 3 artinya. Tuh, sudah terbentuk 3. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan setelah proses di-upload berhasil masuk ke sini, pada tempat lama itu akan coba kita hapus. Ini tidak di sini. Saya new step ya. Di sini saya buat lagi apply to earth. Di sini saya buat value. Saya cari lagi value. Terus di sini election, di sini kita buat list of file in folder. Oke, foldernya di mana? Nah, di bagian ini teman-teman, di bagian ini kita masukkan lagi folder dari file asli itu di mana yang akan kita hapus. Artinya kita masuk ke folder OneDrive-nya kan. OneDrive-nya yang ada di question, di apps, form, terus di sini ada pemenuhan audit, di sini ada question. Nah, untuk sama seperti ini, nanti filenya masuk ke sini. Setelah dia berhasil ke Azure, nanti dia akan dihapus file yang ada di sini, gitu maksudnya. Oke, sudah. Nah, dihapus. Setelah maksudnya dia udah tahu list folder di mana, gitu ya. File di sini. Cerita selanjutnya baru dihapus. Tadi kan baca list file in foldernya.
Terus ditambahkan di sini delete. Delete. Nah, di sini kita ambil delete file. Jadi kita akan delete file. File apa yang akan di delete? Kita berdasarkan ID. Kita ketik di sini kita ketikkan ID. Ya. Live is folder 2 ya. Nah, di bagian ini teman-teman, di sini kan ada terdapat 2 ID ya. 2 ID. Kita pilih ID yang dari list foldernya. List in folder. Jadi kita pilih dari list in foldernya. Sorry, mau saya hilang. Oke, nah di sini kalau kita lihat dan di sini ada ID-nya. List in folder. Define in folder ya, list ID-nya. Saya cari ID. Oke, sekarang kita save. Kita tes. Kita coba. Sekarang dari sini kita input laporan harian 1 terkait apa? Operasional. Upload. Open. Kita submit. Dia akan running. Setelah itu OC-nya jalan. Oke, berhasil. Masuk OneDrive, kita refresh lagi. Dia berhasil hilang. Terus di berkas audit. Oke, dia sudah masuk operasional. Nah, jadi dia dari sini awalnya masuk ke sini kan, masuk ke sini, terus dari algoritmanya ini dia jalan masuk ke OneDrive-nya, berhasil di sini proses create filenya, lalu setelah berhasil masuk SharePoint-nya, file tempatnya lama itu dihapus gitu. Jadi awalnya kan kalau kita form larinya ke sini kan, nah form lari ke sini, masuk ke sini dia diambil, ditaruh di sini, dan di yang lama dia dihapus. Nah, ketika diambil di sini, dia akan ada judul filenya, nama filenya, dan ada nama yang menguploadnya. Nama siapa? Nama Dian Pranata di sini. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman semua yang dapat saya share. Dan apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya DPN Kreatif Channel. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan apabila ada request, bisa cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.